Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar seluruh pemirsa di seluruh penjuru tanah air dan seluruh tanah air tumpah darah kita. Kembali ketemu bersama saya Om Wai dalam E-Talk Show with BHS. Ya, malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang sangat menarik orangnya, pinter, ganteng, ya kan? Yang pernah jadi menteri di zaman Gus Dur dan juga zaman Pak SBY. Siapa dia? Inilah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Nah, bos. Ini bos apa Habib ini? Ini bukan bos, bukan Habib, tapi Om Wai. How are you, Prof? Apa kabar? Alhamdulillah. Kef haluk? Ya, beginilah tiap hari. Tiap hari begini aja ya. Nah, Prof Yusril ini ya pernah juga membintangi film Laksamana Cheng Ho. Masih ingat gak? Ya kan? Prof, masih ingat gak itu dialognya dalam adegan film itu apa? Oh, banyak sekali ya. Itu film sebenarnya ada dua jenis, ada film seri. Judulnya memang Laksamana Cheng Ho, dan ada film yang dibuat untuk film layar lebar. Namanya itu Legend of the East. Wah, itu lah. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita soal di silakan di kursi spesial tamu Pak Yusril. Sebentar, saya lapin dulu ini. Silakan dulu, ya. Ini kalau kursinya sudah istimewa ini. Sudah ditepuk-tepuk ini biasanya Kursi, ini ada anunya ini. Ya, tepukannya mengandung ada doa. Barokah. Mudah-mudahan barokah. Pak Yusril, kita ngomong-ngomong soal yang tadi Laksamana Cheng Ho, tapi kayaknya ini yang menginspirasi Pak Yusril yang sekarang berdamai juga dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu nggak kira-kira? Ini tadi yang kursi ditepuk-tepuk nih, bukan Pak Jokowi yang bikinnya sebelum beliau jadi presiden. Loh iya, ini memang dari kiriman dari Jepara ini. Oh begitu. Tempatnya Pak Jokowi juga punya pabrik di sana. Oh begitu ya? Iya begitulah. Oh jangan-jangan ini kursi buatannya Pak Jokowi nih? Ya, jangan-jangan, ya kan? Ada sedikit-sedikit ngomongnya udah Jokowi, udah lain. Dulu kemana, sekarang kemana? Ini apa yang terjadi? Lo ketawa. Serius ini? Ya sebenarnya panjang sekali ceritanya ya. Dan kita melihat apa yang paling mungkin ya, bukan apa yang terbaik, yang ideal kita inginkan ya. Biasanya memang ada kontestasi politik yang sedang berkembang di masyarakat kita ini dan saya juga harus menentukan pilihan dukung siapa atau dukung siapa, walaupun sebenarnya saya tidak ingin tergiring ke arah itu. Dan pada akhirnya saya memilih satu langkah yang paling ringan sekarang ini. Jadi saya terima saja tawarannya untuk menjadi lawyer, jadi penasihat hukumnya Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Tapi itu dalam posisi beliau sebagai pasangan calon presiden, bukan jadi penasihat hukumnya presiden begitu. Tapi kalau orang tanya bukan penasihat hukum Presiden Jokowi, tapi penasihat hukum sebagai paslon. Sebagai paslon nomor 1 Pak Jokowi Maruf Amin. Pak Maruf Amin. Kalau orang tanya ya, kenapa enggak jadi penasihat hukum Pak Prabowo ya? Nah, ya beliau aja nggak minta ya bagaimana? Oh, karena nggak minta. Jadi mungkin didengar nih teman-teman dari Hambalang dan Pak Prabowo CS. Karena salahnya nggak nawarin Pak Yusril sih. Jadi advokat itu kan terikat pada undang-undang advokat, terikat pada kode etik. Jadi dia nggak boleh menawarkan diri. Harus dia ditawari, pasif aja kalau orang datang. Nah, jadi ini ditawari oleh Pak Jokowi. Siapa yang pertama kali mengontak Anda siapa? Pak Erick Thohir yang bicara sama saya. Oh, Pak Erick Thohir. Kan beliau tim sesnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya sudah saya terima aja jadi lawyer, jadi penasihat hukum, melakukan advokasi, pembelaan. Tapi ya saya berada di luar tim ses, jadi bukan bagian daripada tim suksesnya Pak Jokowi Maruf Amin. Boleh nggak secara etik atau secara apapun ukurannya ya moral, Profesor Yusril itu diminta oleh Pak Jokowi jadi penasihat paslon nomor 1. Ya. Tapi kemudian juga diminta oleh paslon nomor 2 Pak Prabowo Sandi jadi juga penasihat hukumnya. Itu bisa nggak diterima dua-duanya? KKO kanan kiri oke gitulah.
Nggak bisa kanan kiri, oke. Nggak bisa ya? Jadi nggak bisa. Karena undang-undang advokat ataupun kode etik itu mengatakan bahwa tidak boleh ada konflik kepentingan.